Nah, dari sini baru psikoanalisa Sigmund Freud membagi nih pingin api berarti nafsu al-lawwamah, atau kadang-kadang api kadang-kadang elek berarti mutmainnah, elek terus berarti al-ammaro, nih wow, nafsu al-ammaro. Jadi al-khaya'u, apa itu malu? Ingkibadun nafsi, nafsu harus ditekan, dikendalikan, bukan dikendilikan nggih, kendalikan sanes kendileken. Contoh, tapi biasanya itu yang malu tuh ibu ya mesti. Ibu-ibu kalau makan di rumah berapa? Satu piring gede nggih? Mboten. Tapi ini acara prasmanan, wah tak titik wae wong iki nang ngono iku oleh ganjaran hadron anil laumi. Jadi jenengan ngempetnya ku ana krana menungso ngoten niku lho jenenge al haya ingkibadun nafsi, mengkerke nafsu, mengendalikan nafsu. Jenengan senengane apa? Bakso. Mentang-mentang gratis, wah aku bakso siji ae akhirnya yo seneng. Lu ngoten niku lho Bu, neng dunya enggak dicelok wong, neng akhirat mendapatkan ganjaran. Sehingga jenengan sering dihafalkan al khaya'u napa minal mutatahirin, minal iman, kok minal mutatahirin iku lah kebersihan, ngoten nggih. Gitu. Kenapa kok ada al khaya'u minal iman? Nyambungnya ke sini karena malu itu justru gara-gara punya malu kepada orang aja loh, saya nggak jadi apa itu menuruti keinginan berbuat al-ammar tadi, berbuat kesenangan, langsung diganjar pahala di akhirat, neng dunyo nggak dicelau wong. Sampai ada tagline nang Facebook, ono mbae napa niku ngantri neng prasmanan makanan nih lho, jagung manten. Kok suwe mbah? Cireng teriak untune si mbah jatuh ngono. Akhirnya orang nggak jadi ngantri, paham ya? Nah gitu. Jadi ingkibadun nafsi. Oke. Al khaya'u ingkibadun nafsi min sayin hadron. Nah, nafsu ini tak tahan, nafsu ini tampet hadron anil laumi, hanya lantaran khawatir tiba itu uang. Makanya menurut penilainya kitab ini kadang-kadang secara psikologis nggak cocoknya. Katanya yang punya sifat malu lebih besar mana, laki-laki dengan perempuan? Nggih. Al khaya'u minal iman, izin itu sebagian dari iman. Tapi dalam konteks seperti ini, wanita dengan laki-laki lebih menahan nafsunya itu lebih besar mana? Kan ngoten niki. Malu itu adalah mengkerke nafsu. Malu itu apa? Ingkibadun nafsi, nafsu dikendalikan. Tapi dalam konteks ini justru wanita yang lebih bisa mengendalikan, bukan laki. Lah makanya laki-laki kok punya sifat malu baik. Walakinnahu minal mar'ati ahsanun. Tapi wanita kok punya sifat malu jauh lebih baik. Nah, selanjutnya wal adlu, adil. Jadi adil di sini itu proporsional, nggih. Proporsional itu artinya adil di sini bukan berarti apa itu namanya angka, laki-lakinya dapat apa itu yang besar dapat banyak, yang kecil dapat, yang anak-anak dapat, bukan itu. Tapi adil di sini adalah proporsional, harus seimbang sesuai dengan kebutuhan. Sama kayak ada teman-teman punya putra SMP dengan punya putra yang sudah kuliah, masa uang sakunya sama. Itu kan berarti nih sama, berarti tidak adil. Lah adil itu adalah at-tawassut. Tawassut itu berarti proporsional, tengah-tengah sesuai dengan kebutuhan. Apa itu tawassut? Bainal afroti wat tafrid, yaitu
menjaga antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi di tengah-tengah itu namanya apa? Itu namanya tawasud. Nah, sehingga tawasud ini di sini kan sering dipakai jargon oleh nahwiyin, di tengah-tengah. Kita nggak terlalu ekstrim, juga nggak terlalu lentur, nggak kiri, nggak kanan, tapi kita di tengah-tengah. Juga tidak terlalu liberal, bebas, juga tidak terlalu kolot. Jadi kita itu tawasud di tengah-tengah. Dengan non muslim juga oke, selama tidak memerangi agama kita. Dengan sesama muslim juga tambah oke. Tawasud itu di tengah-tengah. Min kulli ahadin hasanun. Setiap diri kita punya sifat adil. Sifat adil hasanun, itu baik. Walakinnahu minal umaro ahsanun. Tetapi ada seorang pemimpin zawil wilayah yang mempunyai wilayah kekuasaan, kok punya sifat adil, ahsanun, jauh lebih baik. Ya, barangkali kalau kita memakai logika sederhana, kalau kita sebagai ketua RT, ngerti nggih? Ketua RW, ini kan dalam konteks banyaknya bantuan-bantuan ini sampai ada orang tidak baik gara-gara tidak adanya keadilan dalam distribusi, harus rata. Memang kalau kita belum punya wilayah kekuasaan gampang ngomongi, tapi kalau sudah menjadi orang pejabat, orang besar, otomatis ujian ini semakin nyata. Oke, yang ketiga, yang selanjutnya wat taubatu, taubat. Taubat ini arruju ila Allah taala bihil aqdi israr. Jadi intinya taubat itu adalah kembali kepada Allah untuk tidak mengulangi. Kalau mengulangi lagi perbuatannya berarti belum taubat. Nggih. Taubat apa? Minas sayhi hasanatun. Ada orang tua renta kok taubat bagus. Menjadi naudzubillah, enggak kok malah enggak tobat. Walakinnaha minas sabi, tetapi ada sabun itu adalah alat untuk mencuci. Sabun itu pemudah. Ngerti nggih? Akan tetapi ada sabun pemuda kok bertaubat aksanun, jauh lebih baik. Jadi kalau pengen mudah, kalau mandi itu pakai sabun. Makanya sabun artinya pemuda. Nggih? Orang tua kok bertaubat baik. Ya baguslah, wong tua mau kemana lagi. Tapi kok pemuda kok mau bertaubat, jauh lebih baik. Sehingga ini ada hubungannya, korelasi dengan meninggal itu nggak mengenal umur. Nah, andai kan orang meninggal itu pakai informasi dulu, makanya di dalam nadhoman syair, wamal mautu illa sarikun dakkosaksu, kematian itu seperti pencuri, gitu. Dakkosaksu, datangnya itu loh halus, nggak di. Makanya hukuman pencuri dengan perampok lebih besar mana dalam teori hukum? Pencuri dengan perampok hukumannya lebih besar pundi? Perampok, karena perampok itu kalau yang dirampok masih bisa ngelawan, bisa menang. Tapi pencuri, orangnya hebat yang dirampok tuan rumahnya, tapi ini pas tidur kan sebenarnya pencuri takut. Makanya pencuri, wong meninggal itu, malaikat itu diibaratkan pencuri, datangnya tanpa memberi kabar. Kalau orang meninggal, malaikat itu diibaratkan seperti perampok, iso ngeyel manusia. Mas, piye kowe tak cabut nyawa? Aja sik yo ngawur ae. Durung mangan buka poso jero dicabut. Kan sik eyel karo malaikat. Mas, mau tak cabut aja. Jangan dicabut, wong bojoku sik enom kan ngono. Untung bahasanya redaksinya pakai pencuri. Jadi kan tanpa memberi kabar. Iya, sehingga taubat itu nggak mengenal ketika sudah tua, masih muda juga nggak apa-apa. Terus yang terakhir, ya, alhamdulillah, marilah kita langsung baca doa mau tidur. Yang terakhir ini mana tadi? Wat taubatu huda wal jud. Napa? Judu wal judu loman. Minal agnia, orang kaya kok loman itu hasanun, biasa, bagus. Iya, orang kaya. Walakinnahu minal fuqara'i ahsan.
Tapi orang fakir, orang yang sebenarnya membutuhkan, kok dia malah sesuatu itu dikasihkan ke orang lain, itulah orang yang jauh lebih baik. Jadi orang yang baik itu, orang yang luman adalah orang yang memberikan sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya dia butuhkan sendiri. Jangan malah kita memberi kepada orang lain, posisinya 2ND, nggih. 2ND ini gua alias second, sudah atura-atura baru dikasihkan. Nah, ngoten nggih. Jadi kalau bisa di rumah-rumah kalau masak sayur diperbanyak sayurnya. Jangan sampai tetangganya tersiksa bau sayurnya.